Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Terus saksikan video ini sampai akhir ya. Jangan lupa kalau kamu suka video ini, like, comment, subscribe, dan share. Terus saksikan video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai pengenalan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini merupakan klaster dalam fisika yang dinamakan mekanika. Mekanika ini dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama namanya kinematika. Kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pergerakan suatu benda, mulai dari posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Namun ada batasan di mana kita tidak menyelidiki kenapa benda ini bisa bergerak gitu. Nah, ilmu yang kedua yang namanya dinamika. Nah, di dalam dinamika ini ilmu yang mempelajari kenapa sih benda bisa bergerak. Nah, di sini kita ngomongin gayanya gitu ya. Balik lagi ke hukum Newton. Lalu ada ilmu yang ketiga yang mengenai namanya statika. Nah, statistika ini beda dengan namanya statistika ya. Jadi statika ini adalah ilmu yang membicarakan benda yang diam. Jadi apa sih yang menyebabkan benda ini diam dan faktor-faktor yang ada pada dia. Nah, yang kita pelajari adalah kinematika. Kinematika ini ngomongin masalah gerak lurus. Ya kan? Berarti ada dong yang nggak lurus geraknya. Iya, kalau misalkan gerak yang lurus itu kan kita ngomongin dulu nih gerak. Gerak itu apa sih? Gerak itu adalah perubahan posisi. Lurus itu berarti lintasannya berupa garis lurus. Berarti ada dong yang lintasannya nggak lurus gitu. Iya, karena nanti kita akan belajar mengenai gerak parabola dan gerak melingkar yang lintasannya tidak lurus alias melengkung gitu. Jadi apa sih yang kita pahami dulu, yang perlu kita pahami dalam gerak lurus? Ya, kita akan membahas mengenai titik acuan. Titik acuan atau posisi pengamat. Kenapa sih penting untuk mengetahui posisi pengamat? Ya, suatu gerak bisa jadi dipersepsikan berbeda jika pengamatnya itu berbeda posisi. Contoh, misalkan aku berada di stasiun Tanjung Karang, sedang menunggu kereta. Lalu ada kereta lewat, kereta tersebut kecepatannya 80 km per jam. Lalu misalnya kalau aku berada di dalam kereta tersebut yang ikut bergerak bersama keretanya, tentu saja aku merasa keretanya nggak bergerak kok. Kayaknya yang di luar yang bergerak, kita mah diem aja kan. Nah, itu contoh dari titik acuan yang berbeda persepsi terhadap suatu benda bergerak seperti itu. Kalau aku di luar misalkan kalau aku posisinya di luar melihat keretanya bergerak, akunya yang diam. Tapi kalau aku yang di dalam kereta, aku merasa aku yang diam, yang di luarnya yang bergerak. Nah, itu dia yang sekarang kita tahu mengenai titik acuan. Kira-kira apa nih selanjutnya yang mesti kita tahu setelah titik acuan? Ya, ini posisi. Posisi ini apa sih gitu kan? Posisi ini adalah letak suatu benda atau barang yang kita amati terhadap titik acuan. Jadi posisi ini adalah letak suatu benda yang bergerak atau diamati terhadap titik acuan.
gitu. Nah, sekarang misalnya begini. Bagaimana cara menunjukkan suatu posisi suatu benda terhadap titik acuannya? Bisa juga digambarkan dalam diagram Kartesius. Jadi misalkan ini adalah sumbu Y. Lalu ini adalah sumbu X. Seperti itu, ya kan? Ada suatu titik, misalkan di sini disebut namanya titik A, ya kan? Titik A ini ada pada koordinat XA dan YA, ya kan? Berarti ini koordinatnya berada di XA, YA gitu. Nah, sekarang kita punya titik acuannya. Titik acuannya di sini misalkan titik O. Ya, sebagai titik acuannya yang kita sebut titik A berada di koordinat tadi ya, XA, YA. Seperti itu. Lalu selain dengan cara ini, bisa juga kita cari dengan menggunakan namanya vektor posisi gitu. Nah, vektor posisi ini pengamat di O ke A, ya kan? Lalu kita kasih namanya vektor R. Yang mana itu yang vektor R? Nah, yang ini nih. Yep. Nah, ini yang disebut namanya vektor R, atau yang disebut namanya RA deh, gitu ya. RA. Nah, vektor R atau vektor A itu disebut namanya sebagai vektor O ke A, ya kan? Vektor R, ini vektor R, atau yang disebut namanya sebagai vektor OA. Nah, disebut dengan sama dengan XA I ditambah YAJ. Jadi kalau X itu pasangannya dengan I, kalau Y itu pasangannya dengan J. Nah, ini disebut namanya vektor komponen, ya kan? Ini namanya XAI plus YAJ, itu namanya vektor komponen dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, lalu kemudian selain dengan ini juga bisa juga dengan hal yang sederhana, yaitu dengan garis bilangan gitu kan. Bagaimana menggambarkan garis bilangan? Misalkan nih, ibu punya garis bilangan. Nah, seperti ini. Ini ada garis bilangan, misalkan ini adalah titik acuannya O, ibu punya koordinat 1, 2, 3, lalu min 1, min 2, min 3 gitu. Titik pengamatnya diletakkan di titik 0 ya. Biasanya loh, tapi ya nggak selalu. Lazim juga menggunakan suatu posisi dengan nilai negatif gitu ya. Nih, bukan min 1, min 2, min 3 ya, lazim juga menggunakan nilai negatif gitu. Misalkan nih ditunjukkan suatu vektor dari titik O ke titik, misalkan ibu mau gambar, misalkan mau di sini nih. Ini titik B nih. Ya kan? Misalkan ada gambar nih dari titik O ke titik B, atau yang disebut namanya vektor RB. Nah, maka disebut namanya vektor RB ya, atau OB. Nah, inilah dua hal penting di awal kita, ya kan? Ya, disebut apa tadi? OB ya. Ini disebut namanya vektor OB juga boleh gitu. Nah, inilah dua hal yang penting di awal kita mempelajari gerak lurus, ya, ini titik acuan dan posisi gitu. Misalkan nih kamu mau pindah rumah, ya kan? Rumah lama kamu dengan rumah baru kamu ini jaraknya itu 7 km, ya kan? 7 km. Kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, misalkan ini rumah lama kamu, posisinya di sini, lalu berjalan lurus, ya kan, 3 km ke arah timur.
Lalu misalkan ketemu perempatan nih, misalkan ketemu perempatan, ini rumahnya ketemu warung Pok Yani misalkan. Terus mengkol nih, mengkol ke arah utara lurus terus sampai ketemu misalkan di sini SD, ya kan, 4 km ke arah utara. Nah, jadi yang mana nih yang disebut namanya? Di awal tadi ibu udah ngejelasin gini, misalkan berapa sih jarak rumah awal kamu ke tempat kamu pindahan gitu kan. Tadi berapa tuh? 3 km ditambah 4 km ya, berarti ada 7 km gitu kan. Jarak kita tuliskan sebagai panjang lintasan. Panjang lintasan tempuh. Panjang lintasan tempuh artinya ya kan, panjang lintasan yang kita lalui dalam gerak itu semuanya dijumlah yang disebut sebagai jarak. Nah, kalau perpindahan apa dong? Kemana nih perpindahannya? Nah, kalau aku kasih tunjuk arahnya ke sini, lalu ke sini, tadi itu yang 3 km ke arah timur, lalu misalkan ketemu perempatan ke arah utara sejauh 4 km. Nah, perpindahan itu sebenarnya berfokus hanya pada perpindahan posisi dari awal ke akhir gitu. Makanya di situ aku tunjukin posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Rumah barunya ya, maksudnya di situ. Kayak gitu ya. Nah, pengertian dari perpindahan biasa disebut sebagai perubahan posisi. Jadi perpindahan ini disebut namanya perubahan posisi. Nah, perubahan posisi. Maka jarak itu hanya menunjukkan panjang lintasan yang ditempuh semuanya tanpa mementingkan arah. Makanya jarak disebut namanya apa nih kalau cuma punya nilai aja? Yang disebut namanya besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu besaran apa nih yang punya nilai? Dia juga nyebutin arahnya juga kan? Ini disebut namanya besaran vektor. Maka operasi untuk mencari jarak dan perpindahan itu berbeda juga. Jadi perpindahan harus menggunakan cara-cara vektor gitu. Coba kita gambar dulu ya. Nah, ini sudah kita gambar. Mana yang disebut namanya perpindahan? Nah, perpindahannya itu yang ini nih. Nih, dari rumah lama ke rumah baru atau dari posisi awal, ini posisi awalnya ya, ke posisi akhirnya di sini. Ini ke posisi akhir, jadi kita hubungkan. Seperti ini. Nah, ini perpindahannya. Nah, perpindahannya ini sebesar berapa? Nah, kita cari nih berapa besarnya perpindahannya ini. Nah, kita lihat bahwasanya ini kan segitiga siku ya, siku-siku. Nah, berarti kita pakai cara namanya Pitagoras gitu kan. Jadi Pitagoras itu gimana caranya nih? Perpindahan itu kan dilihat dari titik awal menuju ke titik akhir gitu ya. Berarti ini 3 km perpindahannya adalah 3 km akar ya, akar 3 km dikuadratkan ditambah 4 km dikuadratkan seperti itu. Jadi akar 9 ditambah 16 ya kan, 3 kuadrat kan 9, 4 kuadrat 16, jadi 25 akar 25 akar 25 yaitu hasilnya berapa nih? 5 km. Nah, perpindahannya sebesar 5 km. Tapi arahnya kemana? Arahnya kalau kita pakai arah mata angin ya kan, nih arahnya ke timur laut ya. Nih, arahnya ke timur laut ya, perpindahannya arahnya ke timur laut. Nah, seperti itu. Jadi dari data di atas tadi kita tahu bahwasanya nilai jaraknya itu sebesar
tadi 3 km ditambah 4 km ya kan, karena jarak itu adalah total lintasan, jadi 7 km. Sedangkan perpindahannya itu sebesar tadi 5 km arahnya ke timur laut. Iya, seperti itu. Kalau kita gambarkan dengan persamaan, jarak kita lambangkan dengan S, ya kan? Jarak itu kan total lintasan, ya kan? Berarti tadi 3 km, 4 km ya, berarti kan S1 ditambah S2 ditambah S3 sampai berapa gitu lintasannya ya di total. Gitu, penjumlahan semua lintasan. Sedangkan perpindahan itu kan vektor, berarti ada tandanya nih, delta S. Nah, tanda vektor itu yang ini. Nah, yang di garis di atas itu ya. Tanda vektor itu, sedangkan perpindahan itu ya. Posisi akhir kan dikurangin posisi awal, atau R akhir dikurangin R awal. Nah, kalau dicari besarnya ya kan, besarnya berapa nih? Besarnya perpindahan, maka sama vektor posisi akhir dikurangkan vektor posisi awal, gitu ya kan. Arahnya pakai konsep-konsep vektor. Jadi jarak dan perpindahan ini kan merupakan besaran pokok apa nih? Besaran pokok panjang ya, besaran pokok panjang, besaran pokok panjang ya. Panjang ini dimensinya apa ya? Awas jangan lupa ya, dimensinya adalah L. Jadi inilah yang disebut namanya jarak dan perpindahan gitu, ngerti ya? Oke, kalau tadi kita bahas perpindahan dan jarak dalam komponen-komponennya, sekarang kita ngomongin perpindahan dan jarak dalam vektor. Misalkan ada pergerakan nih dari A ke B ke C. Misalkan vektor posisinya si RA itu 2I plus 2J. Sedangkan vektor posisinya B itu di 6I plus 5J. Lalu vektor posisi di C itu 10I plus 2J, ya kan. Nah, ada vektor posisi gini dari A ke C, sedangkan pengamatnya ada di misalkan 0,0. Nah, kayak mana nih vektor posisi yang kayak gini dari A ke C, sedangkan pengamatnya ada di 0,0. Nah, kita gambar dulu vektor A, B, dan C-nya ada di mana gitu kan. Kita gambar dulu ya. Nah, sudah kita gambar nih. Terus kita buat pergerakannya dari A ke B. Dari A ke B. Nih, dari A ke B. Kan, lalu dari B ke C. Oke, dari B ke C. Nah, seperti ini. Lalu kita mencari apanya dulu nih? Jarak dan perpindahannya gimana caranya gitu. Kalau mau cari jarak dan perpindahannya, kayaknya lebih gampang cari perpindahannya dulu ya. Jadi kalau kita cari perpindahannya, kita cari perpindahan. Nah, perpindahan itu tadi apa? Iya, delta S ya, vektor itu merupakan posisi vektor akhir ya kan, jarak akhir dikurangkan dengan vektor posisi awal, jarak awalnya ya kan. Nah, posisi akhirnya kan di titik C, ini akhirnya, awalnya di titik A gitu kan. Berarti posisi akhirnya berarti vektor C dikurangin dengan posisi di vektor awalnya itu RA gitu. Lalu kita lihat vektor RC nya berapa tuh? Ya, 10I ditambah 2J dikurang RA nya 2I ditambah 2J ya. 2I
ditambah 2J. Nah, hasilnya berapa nih? Nih, caranya gampang. Yang I ya kan sama yang I. Jadi 10I dikurang 2I, berarti sisanya adalah 8I. Itu ya. Ditambah ya kan. Lalu kita lihat nih yang J dikurang yang J nih, 2J dikurang 2J. Habis ya, jadi 0. Nah, jadi nulisnya kayak mana? Ya, nulisnya 8I. Seperti itu ya. Perpindahannya adalah 8 satuan ke arah I. Nah, atau ke arah sumbu X gitu ya. Ini berarti 8 satuan ke arah sumbu X. Nah, karena perpindahan itu kan besaran vektor, jadi kita harus tahu nilainya udah ketahuan 8I, ya kan ada 8 satuan ke arah I. Nah, sekarang kita cari dulu berarti besarnya berapa gitu ya. Besarnya adalah apa tadi? Nyari besar perpindahan. Ya, delta S vektornya ya sama dengan akar dari vektornya berapa nih? 8I kan? Artinya 8I dikuadratin. Gitu ya. 8 kuadrat itu 64. I kuadrat ya 1. Gitu kan. Jadi akar 64 adalah 8. 8 satuan. Nah, gitu. Ini 8 satuan. Besarnya. Arahnya adalah 0 derajat. Arahnya 0 derajat terhadap sumbu X. Gitu. Lalu bagaimana jarak yang terjadi? Jarak itu kan panjang lintasan tempuh. Ya, ini dari A ke B, lalu B ke C gitu ya. Lihat gambarnya nih. Ini dari A ke B. Nah, ini kan kalau kita lihat ini adalah bentuk sisi miring ya kan, dari A ke B ini kan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Ini kan siku nih. Ya, segitiga siku-siku. Nah, jadi kan segitiga siku-siku kalau mau cari nilai sisi miringnya berarti kan kita harus tahu dulu nih berapa nilai tinggi di sini, lalu berapa panjang dari sini gitu ya. Panjang dari sini lalu tinggi dari sini ke sini. Seperti itu ya kan. Nah, jadi bisa kita cari nih dengan cara pakai jarak matematika, yaitu yang disebut namanya jarak 2 titik pada matematika ya kan. Jadi titik A ini kan merupakan yang ini ya, yang ini yang disebut namanya adalah XB dikurangin XA ya. Ini nilai XB-nya, ini nilai XA-nya. Lalu yang ini yang disebut namanya YB dikurangin YA. Yang mana YB-nya? Ini YB, yang ini YA-nya, selisihnya gitu kan. Jadi A itu tadi apa? XA, YA ya kan vektornya. B itu tadi XB, YB. Nah, jarak itu, jarak 2 titik itu adalah kalau dalam matematika D sama dengan akar dari YB dikurangin YA dikuadratin dikurangin XB dikurangin XA dikuadratin gitu. Jadi jaraknya, jarak dari A ke B gitu ya. Jadi dari A ke B adalah akar dari YB dikurangin YA. YB dikurangin YA, 5 dikurangin 2. 5 kurangin 2 berarti 3 kuadrat. Ya kan, dikurang nih XB dikurang SA, 6 dikurangin 2 berarti 4 dikuadratin. Itu ya. Jadi 3 kuadrat adalah 9 ditambah ding, bukan dikurang ya. Ditambah sorry ya, ini ditambah. Tambah 4 kuadrat 16. Jadi 9 ditambah 16 itu adalah 25, akar 25 adalah 5. Ya kan? Lalu dari B ke C sama hal yang sama, dari B ke C. Oke. Tingginya dulu nih, YB dikurangin YA, 5 dikurangin 2 yang ini ya, nih yang ini. Nih.
Nah, 5 dikurangin 2 berarti sama, ini juga 3 kuadrat ditambah. Nah, yang ininya berapa nih? Yang panjang yang ini. Ya, akhirnya di sini 10 dikurangin berapa nih? 6. 10 kurangin 6 berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi akar 25 sama ini juga 5 ya. Berarti jaraknya ya udah lintasan AB ditambah seluruh ya, lintasan BC. Berarti 5 ditambah 5 jadinya 10 ya kan, 10 satuan. Nah, seperti itu. Ya kan, jadi inilah konsep jarak dan perpindahan dalam konsep vektor gitu.